Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari Prodi PAI 4, yang pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sekilas pernikahan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, apa sih itu pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita, ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai fondasi masyarakat. Ini adalah pilar untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan mencapai ketenangan jiwa. Pengertian dan tujuan pernikahan adalah: yang pertama, ikatan akad. Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri membentuk komitmen seumur hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketenangan dan kasih sayang. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 menjelaskan tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan, baik mempelai wanita dan mempelai pria. Yang ketiga, melestarikan keturunan. Pernikahan berfungsi untuk menjaga kesucian diri dan menghasilkan keturunan yang saleh, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kemudian, hukum pernikahan dalam Islam. Yang ada berbagai hukum pernikahan dalam Islam ialah: yang pertama, ada wajib. Wajib kenapa disebut wajib? Bagi yang memiliki kemampuan finansial dan fisik, serta takut terjerumus dalam perbuatan zina. Perbuatan zina jika tidak menikah, maka alangkah baiknya menikah, mendahulukan menikah daripada terjerumus perbuatan zina. Yang kedua, sunnah. Bagi yang mampu menikah namun masih bisa menahan diri dari godaan zina. Yang ketiga, mubah, makruh, haram. Hukum pernikahan bisa berbeda sesuai kondisi individu, tergantung si yang ingin menikah. Misalnya mubah, boleh; makruh, tidak, atau tidak disukai, atau haram, dilarang jika ada niat buruknya. Ada halnya orang yang menikah itu, dia ingin memanfaatkan sepasangannya tersebut. Yang kemudian, rukun dan syarat nikah. Dan pertama, calon suami dan istri. Adanya calon suami dan istri, yang dimana setelah ada calon suami dan istri, kedua-duanya tersebut harus muslim, kemudian baligh dan berakal, kemudian sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, dua saksi atau saksi kedua daripada kedua mempelai tersebut, dua laki-laki muslim yang adil, kemudian atau satu laki-laki dan dua perempuan menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena perbandingannya satu laki-laki banding dua perempuan. Yang ketiga, adanya wali nikah. Dalam rukun dan syarat nikah tersebut harus adanya wali nikah, harus memiliki wali yang adil dan merdeka. Merdeka di sini tidak, ibarat kata kasarnya, tidak dalam gangguan jiwa. Yang kemudian, memiliki hubungan mahram antara si wali nikah dengan si pengantin. Yang keempat, ijab kabul. Harus adanya dilakukan ijab kabul, pernyataan penerimaan dan penyerahan dari kedua belah pihak atau kedua daripada wali tersebut. Kemudian harus jelas dan tidak menggantung. Harus jelas tersebut ijab kabulnya, itu tidak boleh menggantung dalam ijab kabul. Kemudian, proses akad nikah. Akad nikah memiliki proses. Yang pertama ialah meminang atau dalam bahasa khitbah, permintaan resmi dari pihak pria kepada pihak wanita untuk menikah. Biasanya melalui perwakilan keluarga dari perwakilan keluarga yang mempelai pria mendatangi ke kediaman mempelai wanita, meminang atau mengkhitbah. Yang kedua, adanya mahar atau penyesuaian mahar. Mahar ini wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai pemberian yang tulus dan hak milik istri sepenuhnya. Kemudian, pelaksanaan akad. Setelah meminang kemudian masuk ke penyesuaian mahar, maka langkah terakhir adalah pelaksanaan akad nikah. Akad nikah dilakukan di hadapan wali, di hadapan dua wali, di hadapan dua saksi dan penghulu.
seringkali biasanya diadakan di masjid atau tempat-tempat yang diberkahi sesuai sunnah. Tidak meski di masjid, akan tetapi di masjid lebih berkah. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Di sini setelah menikah, mereka para suami dan istri memiliki hak-hak kewajiban mereka masing-masing. Ada beda dia hak dan beda dia kewajiban ya. Suami ialah wajib memberi nafkah, perlindungan dan bimbingan agama kepada keluarga. Si istri berhak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan nafkah yang layak, penghormatan dan perlindungan dari suami. Kedua-duanya harus saling melengkapi. Pernikahan ibarat pakaian. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, juz 2 ayat 187, saling menutupi aib. Saling menutupi aib antara suami dan istri. Menutupi aib agar tidak terceritakan, agar tidak terbongkar kepada khalayak ramai. Menghangatkan dan mempercantik satu sama lain. Hikmah dan manfaat pernikahan. Perlindungan diri, melindungi, yang pertama ialah perlindungan diri. Melindungi diri dari perbuatan zina dan maksiat, menjaga kesucian, menjaga marwah seorang wanita dan diri dan masyarakat. Yang kedua, keluarga harmonis. Membangun fondasi keluarga yang harmonis, stabil dan menjadi pilar masyarakat yang sehat dan beradab. Yang kemudian, menyempurnakan agama. Sesuai hadis At-Tabrani, pernikahan adalah menyempurnakan separuh agama seorang muslim, mendorong ketaatan dan kebaikan menuju ke jalan yang lebih baik. Yang kemudian di sini cukup sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan singkat dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atau berkah pernikahan ialah ibadah dan kontrak suci. Pernikahan adalah ibadah yang agung dan kontrak sosial yang mengingat bahwa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Kesiapan menyeluruh membutuhkan kesiapan fisik, mental, spiritual dan finansial dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Tidak hanya ingin memenuhi syahwat, menikah tidak hanya ingin memenuhi syahwat, akan tetapi juga harus siap dengan mental, siap dengan fisik, siap seluruh jasadnya. Kemudian kunci kebahagiaan dalam pernikahan adalah pernikahan yang sesuai syariat adalah kunci kebahagiaan sejati di dunia dan bekal untuk meraih surga di akhirat.